Baik, Shalom, selamat malam. Tadi sudah dibuka oleh Pendeta Michael, Dr. Michael Wano yang dalam doa tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian dalam percakapan kita malam hari ini. Uh, sebelum saya lempar atau serahkan ke Pastor Marlon, saya ingin menyampaikan pendahuluan dari apa yang akan kita bicarakan malam hari ini mengenai providensia Allah bagi bangsa-bangsa. Menjadi pertanyaan begini, Bapak Ibu Saudara. Siapa pemegang kendali seluruh kehidupan ini? Apakah semuanya terjadi secara kebetulan? Atau adakah pribadi yang menetapkan, mengatur dan sebagainya? Dalam kekekalan, Allah mengetahui masa depan, Allah juga mengetahui masa kini, bahkan Allah mengetahui segala zaman. Tetapi Dia juga tidak bertindak di dalamnya untuk memastikan rencananya dengan sempurna. Kalau saya boleh katakan sekali lagi bahwa Allah mengetahui masa depan, masa kini maupun masa yang sudah lewat, dan Dia bertindak di dalamnya untuk memastikan rencananya ke depan berjalan secara sempurna. Nah, kata providensia atau vulgata, Latin vulgata, dia menggunakan kata providentia, atau Greek atau Yunani koine dia menggunakan kata proneo, dengan konsep bahwa tangan Allah yang tidak terlihat tetap bekerja, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara dan menyertai seluruh kehidupan ciptaan. Maka Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat baik, dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Sebaliknya ada beberapa pandangan seperti deisme. Mereka memagari pandangan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah karena sudah sempurna, sehingga tidak perlu lagi ada campur tangan Allah atasnya. Providensia bukan hanya pengetahuan Allah yang mendahului segala sesuatu atau omnipresent, omniscience maksudnya, mengendalikan dan memprakarsai segala sesuatu, tetapi mencakup keterlibatan aktif Allah dalam sejarah dan kehidupan alam jagat raya. Menjadi pertanyaan begini, bagaimana dengan segala sesuatu yang diciptakan Allah sungguh amat baik? Dengan kata lain, bahasa Aram atau bahasa Ibrani di sana dia menggunakan, atau Musa menggunakan, bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik atau sempurna. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan segala sesuatu yang sempurna tetapi fakta yang terjadi, ada banyak orang yang lahir dengan kecacatan fisik, kecacatan secara psikis dan sebagainya. Bahkan segala kejahatan yang terjadi di dunia ini tidak bisa ditepis. Pertanyaannya, apakah itu juga berarti bahwa Allah yang memberikan ciptaan itu sempurna, tetapi Allah juga membiarkan kejahatan dan berbagai penyakit yang serius terjadi di dalam dunia ini? Bahkan dapat dikatakan bahwa bangsa-bangsa dimanapun tidak dapat mengendalikan kehidupan atau bangsa mereka hanya dengan perkataan saja. Allah dapat menaklukkan segala sesuatu. Ini yang boleh menjadi bagian di dalam diskusi kita malam hari ini. Karena itu saya dengan kasih mempersilakan Pastor Marlon Tahe, Sarjana Teologi, untuk memandu kita dalam diskusi dan pelajaran malam hari. Silakan Pak. Baik, shalom semuanya. Shalom. Suara saya kedengaran? Bisa. Masih putus-putus suara. Cara berkaitan dengan providensia Allah bagi bangsa-bangsa.
Tadi juga sudah dibuka pendahulu atau ada pendahuluan pengantar oleh Pastor Walda Tangkilisan. Saya yang sudah ada di ruang sudah begitu dan itu penasaran dengan materi yang akan disampaikan. Silakan pendeta. Ya, kedaulatan Allah, ya, sangat berhubungan dengan kedaulatan Allah karena kedaulatan Allah menurunkan providensia Allah. Ya, kedaulatan Allah adalah doktrin yang sentral dalam kekristenan. Mengapa? Karena kedaulatan Allah berbicara tentang segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ayat ini jelas, Paulus mengutipnya ini dalam Roma pasal 11 ayat 36. Artinya firman Tuhan mau jelaskan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Pembuktiannya adalah ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah bicara dengan siapapun. Ketika Allah menciptakan alam semesta, tidak ada bantuan siapapun. Karena memang yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 33 ayat 36 bahwa sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Nah, kedaulatan ini berbicara tentang bahwa Allah sumber dari segala sesuatu. Kalau kita ada, itu karena Allah. Kalau kita bisa hidup, itu karena Allah. Kalau kita bisa berkarya, itu karena Allah. Nah, dalam konteks ini muncul kemudian apa yang disebut providensia. Allah yang berkuasa, ya, Allah yang berkuasa, yang kemudian menjaga manusia, mengelola manusia. Ketika bicara tentang kedaulatan Allah, kita sedang berbicara tentang Allah teisme kita, teisme Kristen, itu adalah Allah yang menciptakan dan Allah bertanggung jawab terhadap segala ciptaannya. Berbeda dengan pandangan deisme. Pandangan deisme itu adalah Allah diterima sebagai pencipta, tetapi Allah tidak terlibat di dalamnya. Ya, jadi kedaulatan Allah ini kemudian menurunkan apa yang disebut providensia, pronoia. Ya, nah dalam hal ini bukan berarti bahwa kalau segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, kemudian kita menganggap berarti Allah pencipta. Allah adalah pencipta kejahatan, sumber kejahatan. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah berhubungan dengan hakikat Allah, Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah benar. Allah itu baik adanya. Allah itu kasih. Sehingga hal yang tidak mungkin dibuat oleh Allah yaitu kejahatan. Hal yang tidak mungkin dibuat manusia adalah kejahatan. Dan kita tahu bahwa sumber daripada segala kejahatan itu adalah iblis. Dan kemudian kalau kita tahu dalam Alkitab, kita belajar tentang antropologi, kita belajar bahwa kemudian manusia jatuh dalam dosa. Allah menciptakan manusia baik adanya, ya, serupa, menurut gambar dan serupa dengan Dia, tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Nah, kemudian Allah memelihara manusia. Mulai dari janji Allah terhadap pemeliharaan keselamatan itu diberikan pada manusia di Kejadian 3 ayat 15 yang disebut sebagai proto-evangelion. Dan kemudian sampai pada sekarang ini. Dan kedaulatan Allah itu berlaku pada bangsa-bangsa, berlaku bagi bangsa Israel, berlaku bagi orang percaya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Allah berdaulat. Mulai dari Allah sebagai pencipta, ya tadi saya katakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang ketika Allah ciptakan itu kompromi dengan manusia atau bertanya, ya. Pokoknya Allah mencipta yaitu karena Allah berdaulat, ya. Yang kemudian ketika bicara tentang sedikit saja ya, karena kita akan konsentrasi ke providensia. Kemudian Allah berdaulat terhadap bangsa-bangsa. Allah berkuasa untuk menaikkan raja dan menurunkan raja, ya. Dalam konteks kedaulatan Allah terhadap bangsa-bangsa, ya. Dan ini berhubungan juga dengan providensi Allah terhadap bangsa-bangsa. Nah, Allah berdaulat menaikkan menurunkan raja. Ya, dalam sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab Allah menaikkan Daud, kemudian Allah menurunkan Daniel, menurunkan Nebukadnezar, kemudian Allah mengangkat kembali, memulihkan
dan Allah memberikan kerajaan kepada dari Nebukadnezar dipindahkan kepada media Parsi, ya, Darius, itu semua adalah kedaulatan Allah terhadap bangsa-bangsa. Nah, kita akan masuk saja, nanti biar kita boleh bertanya, ya, tentang providensia. Saya sedikit tambahkan tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah artinya dalam melakukan segala sesuatu berdasarkan atas satu kebebasan kehendaknya. Jadi kedaulatan Allah dalam mengelola alam semesta ini berdasarkan kebebasan kehendaknya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Mazmur 135 ayat yang ke-6. Kemudian bicara tentang kedaulatan Allah itu berdasarkan hikmatnya. Berdasarkan hikmatnya, pengetahuannya. Karena hikmat dan pengetahuannya kekal, dia memiliki apa yang disebut pengetahuan yang mendahului, ya, pengetahuan yang mendahului, foreknowledge gitu. Ya, itulah hikmat Allah. Karena hikmat Allah, pengetahuan Allah tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh waktu. Karena Allah itu kekal, pengetahuan Allah itu kekal. Itu sebabnya kemudian Allah memilih orang untuk diselamatkan. Dikatakan Alkitab, Efesus 1 ayat 4, untuk dikuduskan itu sebelum dunia diciptakan. Kemudian kedaulatan Allah dijalankan berdasarkan kasih karunia, anugerah, ya, berdasarkan anugerah Allah, bukan karena dan tetapi berdasarkan anugerah Allah. Jadi menjalankan kedaulatannya itu berdasarkan kebebasan kehendaknya, kemudian memberi kasih karunia kepada siapa yang dia hendak beri kasih karunia. Itu dikatakan di dalam Ulangan pasal 7 ayat 69, dia memilih Israel bukan karena kehebatannya. Keluaran pasal 33 ayat 19 dibicara Allah memberikan kasih karunia kepada siapa dia mau beri kasih karunia. Kemudian berikutnya kita akan lihat bahwa Allah melakukan segala sesuatu demi dirinya. Jadi bukan karena lain, bukan karena jasa atau karena orang lain, tetapi Allah melakukan segala sesuatu demi dirinya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kedaulatan Allah dijalankan itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Bukan dengan manusia atau ada jasa manusia. Yang kemudian kita lihat bahwa sebagai Allah yang berkuasa berdaulat, sovereign, dia bebas untuk melakukan segala tindakan yang sebelumnya. Ya, kalau menentukan sebelumnya itu predestinasi. Allah menentukan sebelumnya. Kemudian sebagai Allah yang berkuasa, dia satu-satunya yang berkuasa. Kekuasaannya itu abadi atau kekal, absolut, dan mengatur alam, semesta, dan raja-raja. Kita akan Kristen tentang providensia atau pemeliharaan Allah, yaitu kebijaksanaan Allah mengatur dan memelihara segala sesuatu. Ini adalah suatu doktrin yang mengajarkan tentang Allah yang bertanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan ciptaannya, baik alam semesta maupun manusia dan bangsa-bangsa. Chris Berkhof menyebutnya providensia Allah sebagai tindakan Allah yang terus-menerus dalam melestarikan, bekerja sama dan memerintah seluruh ciptaan dan makhluknya sesuai rencana kekalnya. Doktrin tentang providensia Allah ini membedakan teisme Kristen dari deisme, atau Allah mencipta tapi membiarkan berjalan dengan sendirinya, atau Epikuros, dunia yang dipimpin oleh kesempatan, dan Stoa, dunia yang ditentukan oleh nasib. Doktrin providensia Allah ini berakar sangat kuat dari Alkitab karena ini berhubungan langsung dengan hakikat Allah itu sendiri yang berdaulat, berkuasa, hikmat, dan penuh kasih karunia. Dalam sejarahnya dikembangkan oleh bapak-bapak gereja pada abad kedua dan ketiga, kemudian Agustinus pada abad keempat 350 AD sampai 430 AD, dan John Calvin pada abad ke-16. Pengertian providensia kita bisa lihat di sini, ya. Providensia Allah lebih bicara tentang pengetahuan sebelumnya, ya. Pronoia
Kita lihat situ ada ayat-ayatnya, Kejadian pasal 6 dan 7, ketika Allah membinasakan pada zaman air bah, Allah membinasakan. Ya, Allah melihat, ya, dan kemudian manusia berbuat jahat dan dia menghapuskan manusia. Tapi dikatakan sana Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Jadi Allah sudah tahu, Allah menentukan bagaimana apa yang akan terjadi. Dan begitu detail. Kalau kita belajar bagaimana Nuh diberikan cara buat bahtera itu sangat detail. Dan kita bersyukur bahwa providensia Allah itu berhubungan dengan kehidupan kita yang sangat detail. Ya, sangat pribadi, sangat detail. Ya, kita lihat salah satu buktinya bagaimana kita lihat dalam Raja-Raja. Maaf, kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 45. Kejadian 45 itu bicara tentang bagaimana Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ketakutan, tetapi apa kata Yusuf? Allah telah mengutus dia lebih dahulu untuk memelihara kehidupan. Jadi untuk memelihara kehidupan keluarganya dan bangsa-bangsa, Allah memilih Yusuf. Walaupun melalui peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Yaitu dia akan dibunuh, dijual, dan semuanya di penjara. Dan itulah yang membuktikan Roma pasal 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat baik-baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah tidak pernah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kejahatan. Ya, dalam mendatangkan kejahatan. Karena Allah tidak mampu berbuat kejahatan. Allah itu kudus, Allah tidak mampu berbuat dosa. Ya, jadi di sini kita lihat bagaimana Allah telah mengatur kehidupan orang-orang Israel, anak-anak Yusuf, dengan mengutus Yusuf terlebih dahulu. Itu sebabnya Yusuf katakan bahwa Allah telah mengutus aku untuk memelihara kehidupan lah. Allah telah mengutus aku terlebih dahulu. Termasuk memelihara kehidupan Firaun. Kita lihat juga bagaimana Raja-Raja pasal 17 tentang janda di Sarfat. Janda di Sarfat. Jadi Elia pada musim kelaparan, firman Tuhan katakan kepada Elia, pergilah. Ya, pergilah. Di Sungai Kerit itu nanti kemudian setelah itu nanti ada orang di Sarfat. Sarfat akan menolong dia. Dan itu terjadi di semua. Ya, bahwa Allah bekerja juga pada bangsa-bangsa. Allah bekerja pada pribadi. Termasuk peristiwa janda di Sarfat. Ya, sangat detail. Ya. Kemudian kita lihat pilihan sebelumnya. Yeremia 1 ayat 5 bicara bahwa Allah telah memilih sebelumnya. Sejadinya. Jadi providensia Allah bicara tentang pengetahuan sebelumnya, berbicara tentang predestinasi, pemilihan atau penetapan atau penentuan sebelumnya atau predestinasi. Ya. Kita lihat Yeremia 1 ayat 5, panggilan menjadi nabi, kemudian Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15 bicara tentang Paulus yang dipilih. Paulus yang dipilih sejak di kandungan. Jadi Allah memilih bukan hanya bangsa, Allah memilih personal. Allah memilih pribadi, lepas pribadi, ya. Termasuk Allah memilih Paulus. Nah, Efesus 1 ayat 4 jelas. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Kristus, kemudian ayat yang ke-7 dan 11. Kemudian tentang providensia, pelaksanaan sesuatu yang telah ditetapkan. Jadi providensia itu berbicara tentang pelaksanaan sesuatu yang telah ditetapkan. Jadi Allah telah menetapkan. Kita lihat jelas ya dalam kehidupan Kristus. Allah telah tetapkan. Allah telah tetapkan di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Jadi providensia adalah pelaksanaan sesuatu yang telah ditetapkan. Allah telah menetapkan Kristus ya. Di bawah kolom lain ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan. Yaitu dalam namanya. Jadi Allah menentukan. Jadi providensia berbicara tentang pelaksanaan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, bicara ini sangat jelas bagaimana Yesus dilahirkan. Sebelum dilahirkan itu dikatakan bahwa Yesus akan perawan, Alma bahasa Ibraninya, Parthenos bahasa Yunaninya, dan bukan hanya itu, namanya pun sudah disampaikan, yaitu Immanuel. Dan terbukti dalam Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Ya. Kemudian kita lihat tentang kematian Yesus. Dia sudah katakan dalam
Anak manusia akan menderita, akan diderita lebih banyak penderitaan. Dia akan mati dan dia akan bangkit. Saudara, ini jelas. Jadi kita bicara tentang providensia. Allah melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Melalui siapa? Yang paling jelas melalui Yesus. Yesaya mencatat persis bagaimana dia lahir, dia hidup, dia mati. Dia hidup, kemudian dia mati. Ya. Kemudian kita lihat, semua terbukti. Kebangkitan Yesus, dia bangkit. Sudah disampaikan sebelumnya. Ya, itu sebabnya kemudian Paulus menulis. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan pada hari yang sesuai dengan kitab suci. Apa artinya kitab suci? Sesuai dengan kitab suci. Artinya Allah telah menetapkan jauh sebelumnya. Telah dinubuatkan dalam kitab suci. Itu sebabnya penting sekali belajar Alkitab secara menyeluruh. Ya. Mungkin kita dalam konteks kita dispensasional, aliran dispensasional, kita belajar terpisah-pisah. Tetapi ketika kita mau memahami seluruh rencana kekekalan Allah, kita harus belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu memang pelajaran yang unggul menurut saya. Dan saya ajarkan dalam sekolah saya itu, yaitu teologi dispensasi. Bagaimana belajar dari awal sampai akhir. Ya, tapi semuanya itu adalah bagaimana Allah telah pelaksanaan itu telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kita bicara tentang providensia bangsa-bangsa. Apakah Allah terlibat dalam pemeliharaan terhadap ribu suku, bangsa, dan bahasa? Apakah Allah mengendalikan serta mengontrol segala sesuatu atau dibiarkan pada manusia? Ya, jawabannya tentu tidak demikian. Tadi sudah dijelaskan tadi bahwa Allah yang mencipta kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Jadi Allah bukan melepaskan begitu saja. Itu adalah paham deisme. Ya. Allah mengatur dan mengendalikan bangsa-bangsa di dunia. Yeremia 27 ayat 1 dan 22. Kemudian kita bisa Daniel. Nah, sampai Yeremia pasal 51 dan bicara dengan mengelola bangsa-bangsa. Ya. Bagaimana Israel ditaklukkan oleh Nebukadnezar, kemudian Babel ditaklukkan oleh Media Parsi. Semua itu ada dalam kanan kekekalan Allah. Semua itu ada dalam providensia Allah. Walaupun kita lihat bahwa Israel itu menderita, tetapi firman Tuhan dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya. Rancanganku akan damai sejahtera dan hari esok yang penuh harapan, walaupun mereka buang. Ya. Kemudian kita lihat Allah memulihkan Israel dan membalikan Israel yang dicerai-beraikan. Dalam nubuat Yeskiel pasal yang ke-33 sampai 38, kita akan lihat bagaimana Yeskiel 33 dan sampai 38 dan seterusnya bicara tentang nubuat tentang Israel dan bangsa-bangsa. Saudara, sekarang ini kita melihat kita ada dalam satu panggung terbuka yang luar biasa besarnya. Kita akan melihat bagaimana providensia Allah terhadap Israel itu dibuktikan oleh Allah. Kita panggung yang besar sekali sekarang ini kita bisa melihat. Ya, saudara bisa search di bagaimana Allah memulihkan Israel dan mengembalikan Israel yang dicerai-berai. Tahun 9 tidak bangsa, tidak ada orang-orang yang membayangkan Israel akan merdeka tanggal 14 Mei tahun 1948. Tapi terbukti pemeliharaan Allah. Janji Allah ratusan tahun sebelumnya, bahkan ribuan tahun sebelum terbukti. Saya katakan ribuan tahun sebelumnya, yaitu berbicara tentang Abraham. Ya, Israel sebagai bukti providensia Allah yang tidak terbantahkan. Ya, Israel adalah bukti providensia Allah yang tidak terbantahkan. Kovenan yang Allah buat terhadap Ishak dan Yakub itu, mulai dari janji keturunan hingga ya, semuanya terbukti hingga saat ini. Pemulihan Israel bukan karena kebaikan Israel, tetapi agar nama Tuhan atau Yahweh tidak dinajiskan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu Yeskiel pasal 36 bicara tentang itu. Kemudian peperangan yang terjadi Timur Tengah, Middle East, adalah panggung besar yang adalah buat manusia menyaksikan Allah terhadap bangsa-bangsa
Israel dan bagi orang-orang percaya. Tidak ada sejarah, tidak ada kitab lebih detail tentang Israel. Ya, orang akan membuka Alkitab untuk mengetahui bagaimana tentang Israel. Bahkan orang bukan Kristen pun belajar tentang sejarah Israel. Kesimpulan, kedaulatan dan providensia Allah terhadap bangsa-bangsa dilakukan Allah berdasarkan atas hakikat Allah sendiri, yakni kedaulatan Allah, hikmat dan pengetahuannya, dan tentu saja kasih dan anugerahnya. Ya, providensia Allah dilakukan terhadap semua makhluk dan bangsa-bangsa, bukan demi bangsa-bangsa itu atau manusia, tetapi demi namanya dikenal dan dipermuliakan. Ketiga, providensia Allah terhadap manusia atau umat tebusannya adalah anugerah Allah yang harus disadari dan disyukuri serta menjadikan kita bekerja lebih keras lagi untuk hormat kemuliaannya. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Aku ada sebagaimana aku ada. Semuanya karena anugerah, kasih karunia. Dan aku bekerja lebih giat. Aku bekerja lebih giat. Juga karena anugerahnya. To God be the glory. Sola gratia, sola Cristo. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Dr. Michael Lumano, SH, MTH, yang sudah memberikan penjelasan yang terpenting ya, saya pikir yang dijelaskan tadi. Namun ada pertanyaan begini, Pak Pendeta. Jika Allah berdaulat atas bangsa-bangsa, seperti yang dicatat di dalam Daniel pasal 4 ayat 17, bagaimana kita bisa menjelaskan keberadaan rezim jahat dalam terang providensinya? Lalu yang kedua, Gimana ulang boleh Pak pertanyaannya? jika Allah berdaulat atas bangsa-bangsa seperti yang dicatat di dalam Daniel pasal 4 ayat 17, bagaimana kita bisa menjelaskan keberadaan rezim jahat dalam terang providensinya? Ini pertama Pak. Yang kedua, pertanyaannya jadi begini, apakah providensi Allah beserta ia secara aktif mengatur setiap keputusan politik bangsa, ataukah ia mengizinkan dalam kerangka kehendaknya yang lebih besar? Bagaimana menurut Pak Pendeta Michael? Silakan. Dua pertanyaannya atau masih ada lagi? Saya jawab. Mungkin Dua dua aja dulu ya. Silakan Pak. Ya. Yang pertama pertanyaan tentang apakah providensi Allah berlaku terhadap misalnya rezim dan salim. Iya. Ya, rezim yang lalim. Iya. Ya, betul ya? Betul. Begitu Dihubungkan ya? dengan providensinya yang selalu kan berbicara kontranya dari situ. Silakan. Ya. Allah bekerja. Saudara tahu bagaimana waktu Nebukadnezar menguasai Israel, ya, itu kejahatan yang luar biasa yang mungkin nggak pernah ada lagi. Orang hamil digergaji, orang hamil digergaji, semua dihancurkan, semua dihancurkan. Allah bilang apa itu? Allah menggunakan Nebukadnezar disebut hambanya. Dia akan panggil hambanya untuk memberikan pengajaran kepada orang Israel. Nah, Nebukadnezar itu bukan orang percaya. Allah bisa menggunakan apa saja dan siapa saja untuk menjalankan kehendaknya. Suasana baik ataupun buruk. Nah, pada waktu orang Israel itu ditahan ya 70 tahun, pembuangan 70 tahun. Tuhan bilang, pergi. Jangan tinggal, ikut sama-sama karena Tuhan sedang memurnikan. Dan Tuhan menunjukkan kedaulatannya, providensianya juga terhadap orang Israel. Itu semuanya dikatakan, kalau kamu di Babel sana, berbanyak keturunan, bercocok tanamlah di sana, berdoalah bagi kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-5 dan 6. Bahkan berdoa bagi bangsa itu. Ya, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi Allah bekerja dalam situ yang sulit. Dan itu diaminkan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi ini benar sekali. Jadi itu berlangsung. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik
Rezim yang baik atau rezim yang zalim? Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh ulang pertanyaannya? Ya, kalau yang di sini kan politik bangsa-bangsa. Jadi setiap bangsa itu ada kebijakan masing-masing. Nah, apakah Allah juga turut mengatur keputusan politik dari bangsa itu, atau dia mengizinkan dalam rangka kehendaknya bisa terwujud di sana? Ya. Baik, dalam bahasa halusnya ya bisa saja Allah mengizinkan. Bisa saja Allah mengizinkan. Tetapi Allah juga bekerja mendorong aktif. Allah bisa mendorong aktif juga. Karena ini berlangsung bukan menurut kehendak kita, kemauan kita, pikiran kita. Karena itu berhubungan dengan kerelaan kehendaknya, kebebasan kehendaknya. Jadi dia bisa mengizinkan atau dia bisa bergerak aktif. Misalnya, semua orang kayaknya membenci Trump. Sebelum dia serang Israel. Dia tangkap Maduro. Tapi orang, ini geopolitik ya. Kita bicara geopolitik. Ya. Orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Maduro terhadap rakyatnya. 8 juta orang Venezuela harus eksodus dari Venezuela. Kenapa? Karena mereka kelaparan. Padahal Venezuela itu negara paling kaya minyak di dunia. Ya. Negara paling kaya minyak di dunia. Jadi memang bisa saja ini kebijakan politik dari Donald Trump disusun oleh Republikan. Tetapi bukan tidak mungkin Allah bekerja di sana. Bukan tidak mungkin Allah mendorong. Kenapa? Allah nggak soal pemerintahan kok tiba-tiba Trump menangkap, ini kan melanggar internasional, hukum internasional dan sebagainya, ya, hukum sebagai internasional dan sebagainya. Allah nggak peduli, Allah melihat rakyatnya, dan ketika Allah melihat rakyatnya menderita, bisa saja Allah suruh Trump. Karena Alkitab bilang begini, ya, pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada masanya. Di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada masanya. Ada masanya di mana orang berfoya-foya dengan uang minyak yang ada di Venezuela. Ada masanya juga di mana Tuhan mau suruh tangkap itu yang orang yang bersewenang-wenang di sana. Masuk nanti termasuk di Iran. Kok tiba-tiba saya serang. Kenapa? Kita bicara geopolitik. Kenapa Iran diam-diam diserang? Oh, bukan Iran diam-diam diserang. Iran menggunakan apa yang disebut proxy war. Proxy war itu adalah perang yang menggunakan pihak ketiga, baik negara atau kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok. Ini yang disebut proxy war. Jadi Iran lah yang membiayai Hizbullah yang ada di Lebanon. Iran lah yang membiayai yang juga ada di Libya, di Syria. Dan Iran juga yang membiayai Hamas yang ada di Palestina sana. Iran juga yang membiayai di Gaza. Iran juga yang membiayai Houthi yang ada di Yaman. Ya, jadi ketika Amerika menyerang Iran atau Israel menyerang Iran, mereka punya prinsip, mereka menyerang sumbernya. Ya, kalau paham dari Amerika dan Israel hampir sama, mereka itu adalah preemptive strike, yaitu bagaimana mereka sebelum diserang mereka serang, dan mereka yang menyerang bukan menyerang manusia, mereka menyerang pusat-pusat pembuatan alat-alat pembunuh massal yang ada di sana. Oke, jadi bisa saja Allah mengizinkan, tapi bisa Allah juga aktif. Oke, baik. Bisa juga Allah aktif. Iya, makasih Pak Pendeta. Jadi gini kan, kalau kita mengacu dari beberapa pengalaman bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain, seperti misalnya Mesir, ya kita tidak bicara dalam konteks Mesir kekinian ya, tapi Mesir yang lalu di zaman Perjanjian Lama, bangsa-bangsa sering dihakimi berdasarkan perlakuan mereka terhadap Israel, kan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah prinsip ini masih berlaku sampai hari ini? Jika ya, mungkin ada alasan, tapi jika tidak juga mungkin Pak Pendeta bisa lebih strict. Ya. Silakan. Satu lagi. Oh, ya saya jawab ya. Silakan. Nah, kita terikat. Bangsa-bangsa di dunia terikat. Allah tidak pernah menarik kembali janji Allah kepada Abraham.
Ya, kovenant Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah tidak menariknya. Yakub itu kan berbicara tentang Israel. Perjanjian Allah terhadap Abraham, Ishak dan Israel itu tidak ditarik. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan sebaliknya, ia akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya, terlepas dari Israel, konteks sekarang ini bukan Kristen, tetapi janji Allah tidak ditarik pada orang Israel. Ya, terbukti dari mana? Terbukti dari pemeliharaan Allah terhadap Israel sampai sekarang ini. Bukan karena Israel baik, Alkitab katakan. Yeskil pasal 33 menjelaskan, karena namaku, supaya jangan namaku dihujat. Israel itu adalah perjanjian Allah dengan Allah telah membuat perjanjian dengan Israel, dengan Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub. Ya, jadi Allah sampai sekarang Allah tidak menarik janji itu. Ya, sehingga ada konsekuensi, ya, terhadap secara resmi kemudian melakukan hal yang buruk terhadap Israel. Tetapi sekali lagi bahwa semua ini ada dalam kehendak Allah. Kalau tadi dikatakan lebih lembut ya, lebih soft dalam izin Allah. Ya, dalam izin Allah. Jadi Allah bisa mengizinkan, Allah juga bisa bertindak aktif. Dan dalam konteks Israel, saya sampai saat ini meyakini, terserah orang lain tidak meyakini, saya meyakini bahwa jika kita memberkati Israel, kita juga diberkati. Ya. Oke, itu yang mungkin Pak Pendeta sudah singgung di Kejadian pasal 12 ayat 3 itu kan. Barang siapa yang memberkati akan diberkati, dan barang siapa yang mengutuk kepadanya juga akan kena kutuk. Nah, pertanyaan ini kan Pak, kisah yang ditulis kurang lebih sekitar 3.500 tahun yang lalu di dalam kitab Pentatuk oleh Musa. Apakah korelasi itu masih cukup masih tetap konsisten, relevan dengan negara-negara modern saat ini? Kata kutuk dan diberkati itu, Pak. Ya, saudara, kalau kita tadi Paulus katakan sesuai dengan kitab suci. Ya. Artinya bahwa janji-janji Allah itu ribuan tahun sebelumnya Tuhan sudah berhubungan sesuai dengan kitab suci. Jangankan tahun sebelum dunia dijadikan, dikatakan. Ya. Janji keselamatan dari Kejadian 3 ayat 15 terbukti. Berapa ribu tahun itu? Bukan cuma 4.000 tahun itu. Kalau dalam kita percaya tahun-tahun itu 6.000 tahun. Ya. Jangankan 4.000 tahun. Kenapa? Di hadapan Allah itu dikatakan 4.000 tahun itu cuma seperti 4 hari. Ya. Ya, walaupun karena Allah bagi Allah itu tidak ada bicara, Allah tidak dibatasi oleh waktu. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Jadi tidak ada terlalu lama kemudian ini sudah expire gitu, perjanjian Allah sudah expire dan sebagainya. Tidak ada. Allah mengikat perjanjiannya itu. Dan sampai sekarang tidak ada catatan Alkitab Allah menarik perjanjiannya. Tapi di dalam Alkitab ada dikatakan bahwa mereka diberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai sekarang ini pada waktu penulisan Paulus. Ya. Ya. Kisah Rasul pasal 28, Pak ya. Ya, oke. Ini yang menjadi pertanyaan lain lagi, Pak. Kalau kita bicara dalam konteks dalam terang Injil Anugerah, dalam kekinian di dalam pengaturan Allah atau dalam program Allah atau yang kita kenal sekarang ini masa anugerah atau dapat dikatakan dalam gereja tubuh Kristus, apakah Allah berurusan dengan bangsa secara kolektif atau individu melalui Injil Anugerah menurut Pak Pendeta? Ya, kita tentu saja tidak bisa membatasi rencana kekekalan Allah. Ya, para teologi untuk membatasi rencana kekekalan Allah. Allah bisa bekerja melalui bangsa. Allah bekerja melalui pribadi, termasuk tadi saya katakan bahwa bukti dari Israel bisa bertahan sampai dan paling banyak orang bicara sekarang ini yaitu tentang Israel dan sebagainya. Paling banyak juga orang bicara tentang ini semua adalah nubuat. Semua aja ada nubuat. Itu kan bicara bangsa. Ini kan bicara bangsa. Bicara pribadi juga dalam konteks tubuh Kristus, Allah juga bicara tentang pribadi. Tadi saya sudah katakan sebelumnya. Kedua Allah, providensial Allah,
terhadap bangsa-bangsa dan providensia Allah juga terhadap pribadi lepas pribadi berlaku. Ya, kita tidak bisa membatasi cara Allah bekerja dan sebagainya. Ya, menurut saya providensia Allah berlaku pada bangsa-bangsa dan providensia pribadi sampai pada zaman sekarang ini zaman anugerah Allah gitu. Kita semua adalah tubuh Kristus gitu. Iya, baik Pak. Ini memang terkait dengan kalau berkat Allah itu ada yang disebut dengan anugerah umum dan anugerah khusus ya. Jadi artinya bangsa-bangsa juga bisa menerima panas, matahari dan juga hujan. Dan Allah tidak hanya membatasi pada bangsa Israel atau pada orang-orang percaya semata, tetapi untuk panas maupun hujan itu diberikan kepada seluruh bangsa maupun juga seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya sekarang jadi begini, Pak Pendeta. Apakah ada penghakiman nasional dari Allah pada zaman sekarang? Ataukah fokusnya adalah penghakiman individu di hadapan Kristus dalam masa anugerah ini? Silakan Pak. Ya tentu saya adalah orang yang tidak mendahului ya. Ya, tidak mendahului. Apakah ada penghakiman terhadap secara bangsa dan pribadi? Di dalam Alkitab kan kita akan lihat bangsa-bangsa yang menolak, dan kitab Wahyu juga akan mengalami ya. Ada cerita Alkitab, ada narasi Alkitab di Wahyu, tapi juga pribadi lepas pribadi. Jadi dalam konteks bangsa mungkin ya menurut saya itu ya terjadi bangsa-bangsa secara nation ya, mereka percaya Allah, tujuannya adalah Allah membuktikan kebesarannya, Allah membuktikan kealahannya, karena Allah adalah raja bangsa-bangsa, King of Kings ya. Jadi dia akan membuktikan. Itu sebabnya panggilan Allah kepada Paulus itu adalah memberitakan kepada bangsa-bangsa lain ya, ini bisa bangsa-bangsa, dan juga kepada raja-raja dan kepada orang Israel. Jadi pemberitaan juga berlaku pada raja-raja dalam konteks raja-raja, yaitu bangsa-bangsa tentu saja, karena tidak mungkin jadi raja kalau tidak jadi pemimpin suatu bangsa ya. Jadi soal penghakiman kita pakai apa yang kata Alkitab, bahwa ada bangsa-bangsa juga akan dihakimi, Babel dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dalam Alkitab itu banyak. Cuma kan nanti kita kan konteksnya kan lain kita bicara, iya kan? Kita terlalu melebar. Iya, oke, baik Pak. Tadi Pak Pendeta sudah singgung bahwa dalam providensia itu juga di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ya. Mungkin saya sedikit koreksi ini terjemahannya. Nanti juga kita coba koreksi lagi kalau salah, bahwa segala sesuatu turut bekerja bersama-sama dengan Allah. Jadi mungkin ini agak sedikit translate-nya dari teman-teman kita di lembaga Alkitab menjelaskan bahwa Allah turut bekerja, yang seyogyanya segala sesuatu turut bekerja bersama-sama dengan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, pertanyaannya jadi begini, Pak Pendeta, apakah berlaku untuk bangsa atau hanya untuk orang percaya dalam tubuh Kristus? Nah, kita sudah masuk tadi dalam segmen pertanyaan kalau kaum dispensasional menyebut dispensasi anugerah, atau pada umumnya orang menjelaskan masa anugerah. What your explain? Ya, kalau bicara bangsa-bangsa, kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama, khususnya orang Israel, raja-raja yang memimpin bangsanya dengan baik, dia akan menjadi berkat buat bangsa. Karena di dalam Amsal dikatakan bahwa apabila kebenaran dinaikkan gitu, ya, akan jadi sejahtera pada bangsa itu, ya, menaikkan derajat bangsa, ya. Apabila kebenaran itu ditinggikan, itu menaikkan derajat bangsa. Nah, derajat bangsa itu bicara tentang kejayaannya, bicara tentang kemakmurannya, berbicara tentang berkat. Ya, itu bicara bangsa. Dan kita mencatat itu. Raja-raja Israel itu kita lihat. Raja-raja kan cuma dua model lihat. Yang raja-rajanya tidak baik. Ketika raja-rajanya tidak baik, Tuhan jatuhkan dia. Tuhan hukum dia. Ketika raja-rajanya baik, pemimpin-pemimpin yang baik, itu di bawah juga akan diberkati. Dalam konteks
dalam konteks apa ya, anugerah, masa anugerah pribadi-pribadi, ya tidak otomatis. Karena orang sekarang kan berpikir dalam kutuk dan berkat itu banyak diotmakan sekarang ini. Oh, tidak begitu. Sekarang ini Tuhan, berkat Tuhan itu tidak melulu bicara tentang material blessing, ya. Tidak melulu bicara sekarang ini yang disebutkan tentang makmur, yang disebut tentang prosperity, bukan bicara prosperity fisik, ya. Yohanes pasal 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat itu, hidup di situ tidak dikatakan hidup bios. Kata hidup di situ bukan bios. Kata hidup di situ adalah zoe. Zoe itu bicara tentang spiritual blessing. Dan itu dikunci dalam ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya. Aku memberikan hidup yang kekal. Jadi Yohanes pasal 10 ayat 10 bicara tentang hidup di sana. Bicara tentang konteks hidup kekal. Bicara tentang bukan material blessing. Tetapi spiritual blessing. Baik. Kita masih coba ingin menggali lagi ini Pak Pendeta, keadaan dunia sekarang ini dan dengan perkembangan secara geopolitik yang tadi juga sudah dihubungkan tadi dengan providensia. Maka kalau saya ingin bertanya jadi begini, bagaimana kita bisa menafsirkan atau menginterpretasikan peristiwa global atau geopolitik yang terjadi sekarang ini, yang seperti misalnya perang, krisis ekonomi, bencana dan sebagainya, tanpa jatuh pada spekulasi bahwa itu adalah hukuman langsung dari Allah atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, dalam konteks hukum kan kita juga bicara ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, nah hukum tabur tuai ini juga berlaku secara umum, universal. Ya. Kalau pakai bahasanya pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya. Jadi ada masanya di mana orang kemungkaran itu bisa lalu tinggi. Kejahatan itu berlalu tinggi. Tapi juga ada saatnya. Ada saatnya juga itu akan hilang. Sebaliknya, ada saatnya Tuhan mengizinkan terjadi kehidupan yang makmur. Ya, kehidupan yang makmur, tenang dan sebagainya itu hilang. Pada orang percaya. Ya, saya garis bawahi pada orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan terjadi supaya kita mungkin diuji untuk kita naik level. Kita naik level kehidupan kita. Jadi, bagi orang yang hidup percaya pada kedaulatan Allah dan providensia Allah, pada titik yang paling top itu, dia nggak pusing lagi terhadap keadaan. Nggak peduli lagi soal nggak ada makan. Ya, karena dia tahu bahwa ada Allah di sana. Dia juga tidak merasa kemudian jadi bangga besar, hebat karena dia hebat dan sebagainya. Tidak, karena dia tahu itu juga karena anugerah Allah, karena providensi Allah padanya. Ya, yang diberikan kepada pribadi lepas pribadi. Dan itu kata kuncinya, semua karena kasih karunia Allah. Kata Paulus. Itu sebenarnya saya kunci tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah. Aku ada sebagaimana aku ada. Paulus mengalami. Aku tahu apa itu berkelimpahan. Aku tahu juga apa itu kekurangan. Tapi dalam segala hal Alkitab katakan, dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jelas kan? Oke. Ini masih kita berlanjut Pak dalam konteks yang sama di zaman modern ini. Bagaimana seharusnya orang percaya melihat nasionalisme dalam terang posisi mereka sebagai anggota tubuh Kristus? Maksudnya nasionalisme apa? Nasionalisme. Jadi ini sekarang kan kita lihat bahwa kita hidup berbangsa dan bernegara. Nah, artinya ketika satu bangsa itu mengutuk mengutuk bangsa Israel, atau satu bangsa itu memberkati bangsa itu kan, seperti yang tadi kita sudah bicarakan bahwa bangsa itu akan diberkati. Tetapi apakah keberkatan berkat Allah terhadap bangsa yang memberkati itu dampaknya akan terasa bagi
masyarakat tentunya. Sebaliknya, jika bangsa itu dikutuk oleh Allah, nah bagaimana sikap orang percaya atau gereja tubuh Kristus menyikapi posisi seperti itu? Ya, tadi saya katakan bahwa ada janji Allah terhadap Abraham dan itu masih berlaku sampai sekarang ini ya. Jadi Allah tidak mencabut covenant-nya ya dengan bangsa Israel. Nah, kemudian terhadap nasionalisme ya bangsa-bangsa. Kalau misalnya contoh bangsa Indonesia lah ya, bangsa Indonesia sekarang ini posisi bangsa Indonesia kan ambigu ya. Posisi bangsa Indonesia ini ambigu antara mau mengutuk Israel, pemimpin kita nggak berani. Makanya dia ikut Board of Peace, ya. Tapi masyarakat banyak, ya, karena nggak ngerti. Ini masyarakat banyak karena nggak ngerti, ya. Mereka mengutuk, ya. Tinggal pilih toh. Dan itu kan terlepas pada pemimpin kita sendiri. Nah, sebagai warga negara Indonesia, bagi saya itu yang di atas kita bukan soal nasionalisme. Di atas kita adalah Tuhan. Nasionalisme kita berlaku yaitu kita buat baik aja buat bangsa kita. Wujud nasionalisme orang percaya terhadap bangsa negara itu adalah lakukan yang terbaik untuk bangsa. Karena itu adalah panggilan kita. Efesus pasal 2 ayat 10. Sebab kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kira-kira begitu toh? Kita katakan dalam Galatia pasal 5 ayat 23, ketika kita menghasilkan buah-buah roh, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Melakukan damai, sukacita, kesabaran, ya, penguasaan diri, kemurahan, kesetiaan. Alkitab kata dikunci di sana, kalimat terakhir itu tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal ini. Jadi orang Kristen sudah jelas sikapnya bagaimana. Mau bangsanya jelek, bangsanya baik, tetap lakukan baik. Ya, makasih. Ya kan? Jadi artinya bangsanya menghujat atau tidak menghujat, tetap lakukan yang baik. Ya, itu tugas yang harus dimainkan ya, peran yang harus dimainkan oleh orang percaya. Oke, pendeta, sekarang kita coba masuk di dalam pertanyaan berikut. Ini dalam hubungan eskatologi atau masa depan bangsa-bangsa. Menurut pendeta, kira-kira kapan Allah kembali berurusan secara langsung dengan bangsa-bangsa secara kolektif? Nah, artinya kalau kita lihat di sini kan ada Great Tribulation ya, ada masa kesesakan besar. Saya jawab ya. Saya belum masuk ke situ. Oh, begitu. Ya, saya memang salah tipe yang tidak mau masuk ke jauh-jauh. Saya ini adalah apa yang kita lakukan sekarang. What can we do now? Oke, kalau begitu ya, dengan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah dalam konteks dalam konteks providensia Allah terhadap bangsa Israel. Kalau dilihat secara general yang terjadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan di pendahuluan, bahwa ini kan kita lihat ada proksi-proksi yang tadi juga sudah dijelaskan. Jadi ada proxy, war proxy. Jadi artinya di situ kan ada pihak ketiga yang digunakan. Nah, jadi seperti yang sekarang Amerika bersama dengan Israel menyerang Iran, tidak dalam konteks menyerang masyarakat, tetapi yang diserang itu adalah pabrik-pabrik atau instalasi-instalasi yang dapat menghasilkan pengayaan uranium dan sebagainya. Karena itu tanda kutip dapat mengancam stabilitas keamanan baik di dalam internal Israel maupun di Mediterranean lah, di daratan Mediterranean. Nah, kira-kira kalau Pak Pendeta Michael boleh dapat menjelaskan bagaimana melihat keadaan ini, silakan. Saya tidak katakan tetapi berjalan, kehidupan ini pasti akan berjalan sesuai dengan rencana bangsa-bangsa ya, terhadap bangsa-bangsa.
terhadap Israel, ya, dan terhadap misalnya kalau kita Indonesia, ya, biarlah berjalan karena ini show ini kan masih berjalan. Kita ini kalau bicara politik, apalagi bicara geopolitik, segala sesuatu itu bisa berubah cepat. Politik itu punya muka depan, muka belakang, ya, ya. Sisi beranda depannya itu ada, belakangnya ada. Trump bisa marah-marah, Iran bisa marah-marah, tetapi mereka sekarang sedang negosiasi. Tapi supaya nggak kehilangan muka, mereka, oh enggak, kita perang terus. Tapi mereka mohon-mohon. Di belakang mereka mohon-mohon supaya jangan kasih hancur kita. Iya kan? Itu ruang belakangnya. Ruang depannya itu politik itu menaikkan ego dan sebagainya. Ya. Tapi di belakangnya itu udah mohon-mohon gitu. Udah mohon-mohon. Itulah politik. Makanya kita dalam hal ini tidak bisa membuat spekulasi-spekulasi politik. Ya. Karena kita belum jadi Tuhan toh. Ya. Seperti tadi Pak, yang disebut bahwa Amerika sebetulnya dalam sasaran maupun rencana awal bersama Israel tidak menghancurkan negara, tetapi dia hanya ingin melawan rezim. Jadi dapat dikatakan peperangan Israel Amerika dengan Iran tidak dalam konteks perang terhadap negara, tetapi perang terhadap rezim. Nah, jadi artinya kan ini ada semacam rencana yang tadi sudah disebut bahwa harus ada pergantian rezim yang saat ini telah dipersiapkan oleh Amerika maupun Israel adalah dinasti dari Pahlavi atau apa itu ya, Reza ya. Nah, kira-kira menurut Pak Pendeta mengamati eskalasi yang terjadi di sana, apakah memang ini direncanakan sampai Iran harus ada dalam satu kepemimpinan baru, atau yang seperti tadi nego-nego itu supaya jangan hancurkan kami? Baik, ini kan bukan spekulasi ya, karena beritanya ada dua, ya, beritanya ada dua. Kalau Pahlavi ditawarkan itu terlalu drastis, karena dalam rencana 15 rencana itu kesepakatan itu nggak ada di itu. Justru ini kita ya bukan jadi seorang ahli geopolitik, ya kita cuma sekedar ya ngomong-ngomong sebatas apa yang kita bisa serap gitu, ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat adalah yang sudah nyata-nyata sekarang itu adalah Israel telah menghapus Benyamin Netanyahu telah menghapus nama 2 orang dari yang namanya Panskart. Jadi ada kartun Benyamin Netanyahu. Siapa-siapa yang dia mau matiin. Dia telah menghapus 2 nama. Ya. Menteri Luar Negerinya, Araki, dan Bagher. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu sampai sekarang dia hapus. Dia hapus dari Panskartnya. Karena memang ada negosiasi. Tapi ya kita sudah katakan bahwa politik itu cepat sekali berubah. Ya. Jangankan saya yang bukan ahli politik luar negeri. Profesor ahli aja salah semua. Salah semua. Jadi saya juga apalagi. Ya, tetap makanya saya katakan tadi bahwa ini sedang berjalan. Israel sekarang panggung besar. Kita sedang melihat cerita yang besar sekali. Film yang lebih hebat lagi. Ini film-film perang kayak atau perebutan kekuasaan kayak Thor dan segala macam itu kita sedang lihat sekarang yang jadi nyata. Ya. Jadi kita biarkanlah film ini jalan terus. Ya, daripada kita buat salah bikin spekulasi-spekulasi, jangankan saya, Profesor Hikmahanto aja yang dari UI ahli luar negeri salah. Ya kan? Jadi kita nggak perlu jadi sok tahu gitu. Ya kan? Artinya tidak perlu lagi mengundang seperti Malarangeng ya, Bung Malarangeng, yang pengamat internasional. Kalau misalkan memang dia produk Amerika toh, memang sudah disiapkan gitu kan. Dan ini semua juga kan berhubungan dengan dolar kan. Berhubungan dengan dolar, termasuk perang Iran juga tidak mustahil perang itu berhubungan dengan dolar. Makanya Israel dimarahin ketika dia tembak, dia mau hancurkan tuh kilang minyak. Nanti Trump marah, itu bagian saya itu. Biaya perang kan harus dibayar oleh yang kalah. Ya. Iya. Harus dibayar oleh yang kalah, dan itu Trump sudah janji ke Dewannya gitu. Nanti kami akan bawa uang banyak.
Trump bilang, saya sudah dapat hadiah yang besar. Saya sudah dapat hadiah yang besar dari Iran. Tapi bukan bom nuklir. Ya, Pulau Kark, Ya, ya. Pulau Kark dan sebagainya. Dan Amerika akan mengelola bersama-sama Selat Hormuz, Strait Hormuz. Ya. Ya, Kemungkinan jadi kita akan kelola sama-sama. Kita buat tol sama-sama. Iran dapat, saya dapat. Ya, Iran dapat, saya dapat. Oke. Makanya terakhir dia bilang ke NATO, persetan dengan NATO, nggak perlu, saya nggak perlu. Akhirnya NATO ikut juga, karena NATO juga ingin dapat bagian. Ya. Oke, Bila-bila- kira begitu. Ini cuma sekedar omong-omong kalau dalam hal ini. Oke. Karena itu nggak tercatat dalam Alkitab. Iya, artinya itu bela-bela cookies lah. Nah, yang coba sekarang kita masuk yang terakhir ini, Pendeta, di pertanyaan yang sifatnya reflektif ya. Nanti sesudah ini saya coba minta beberapa partisipan untuk bertanya kah atau ingin menambahkan atau kita diskusi. Pertanyaannya jadi begini, bagaimana kita bisa melihat ada beberapa orang yang tanpa sadar menerapkan ayat-ayat yang ditujukan untuk Israel kepada gereja dalam memahami providensia Allah. Kira-kira kalau pendeta dapat berikan contoh seperti apa? Ya, Indikatornya. dalam konteks umum, secara Alkitab, secara menyeluruh, Israel janji Allah terhadap Abraham, Ishak dan Yakub kan tidak hilang, Tapi dalam konteks-konteks yang bersifat detail, bersifat hukum dan sebagainya, misalnya Taurat dan sebagainya, zaman sekarang ya tentu saja tidak sesuai. Karena Alkitab katakan kita tidak hidup di bawah Taurat. Bukan hanya Taurat 10 hukum Taurat, semua dan sebagainya. Ya, kita hidup dalam kasih karunia. Dalam konteks umum, ya, penerapan tentang Israel, ya, siapa yang memberkati Israel diberkati, yang mengutuk dikutuk dan sebagainya, itu berlaku umum, terus-menerus terjadi sampai nanti Tuhan memulihkan semuanya. Tetapi dalam konteks penerapan dalam gereja, dalam konteks aturan-aturan gereja, kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, kita di bawah anugerah. Jelas. Oke. Jadi kalau begitu, apakah pemahaman tentang providensia Allah akan berbeda jika seseorang tidak membedakan Israel dan gereja? Bagaimana kira-kira kita bisa jelaskan dampak yang akan terjadi? Ya, dampaknya pasti salah kaprah. Dampaknya salah kaprah. Ya, untuk Israel kok kita terapkan untuk bangsa yang bukan Yahudi gitu. Ya, bangsa-bangsa lain ya dampaknya ya salah kaprah, salah mengajar. Jadi tepat sudah yang disebut Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, right? Harus Ya, membagi itu secara benar tepat bahwa dan benar. kita harus membagi firman Tuhan dengan tepat. Ya, tepat menurut zamannya. Ya, zamannya. Contoh, dalam perjanjian lama Allah menyatakan kuasanya. Allah memperkenalkan namanya. Ya. Dengan cara apapun. Dalam perjanjian baru Allah menyatakan kasihnya. Melalui pengorbanan Kristus di Bukit Golgota. Tapi ada pribadi, namanya Roh Kudus. Dalam Roh Kudus Allah memberikan penyertaannya. Ya, dia diam dengan kita, di dalam kita. Ya, dari sini yang perlu kita inikan. Bahwa jadi kita bagi dengan tepat dulu 3 posisi. 3 posisi. Una substantia tres personae. Ya, kita bagi. Paling umum kita bagi 3 dulu. Jangan dulu bagi 10, 12, 7, 10, 12. Bagi dulu 3. Sesuai dengan fungsinya. Ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, baru kemudian kita melihat perintah-perintah detail dan sebagainya. Ya. Oke, baik. Jadi dengan kata lain dapat membagi secara tepat firman kebenaran, dapat membagi secara tepat orang-orang untuk didelegasikan pada tugas yang tepat, dan dapat membagi program secara tepat dan benar. Dan itu adalah bagaimana kita bisa melihat secara secara proporsional providensia Allah itu terhadap orang-orang yang ada di zaman covenant yang tadi Pak Pendeta Michael sudah singgung, bahwa covenant itu terhadap Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel, dan kemudian
ada juga tanggung jawab yang diberlakukan untuk masa kini bagi orang-orang yang non covenant tetapi di dalam anugerah. Mungkin begitu Pak Pendeta? Ya, providensia Allah itu kalau kita lihat, tadi saya katakan, kita tidak bisa ukur providensia Allah itu. Kalau zaman sekarang ini orang bicara providensia Allah itu, pemeliharaan Allah itu melalui hal-hal yang bersifat materi. Ya. Karena dalam kalau kita belajar teologi dispensasi, ya, material blessing bukan bagian dari semua ini dia masa anugerah ini. Tidak. Dalam masa anugerah ini lebih berbicara tentang spiritual blessing. Spiritual blessing. Ya, tadi saya katakan berkat-berkat yang dijanjikan pada Israel dalam hukum kutuk dan berkat itu kadang diterapkan pada kita zaman sekarang ini nggak cocok. Karena berkat kita bukan lagi berkat kita bangsa jadi besar, mendapat tanah yang luas seperti doa Yabes dan sebagainya. Tapi di zaman kita sekarang ini ya mana Allah memberkati kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang jauh lebih hebat daripada uang banyak, jauh lebih hebat dari pengetahuan teologi yang banyak atau pendidikan yang hebat dan sebagainya. Damai sejahtera yang menjadikan kita dalam situasi apapun tidak hilang sukacita. Terlebih keselamatan. Baik dalam keadaan bagus tidak menjadi sombong, dalam keadaan susah tidak kemudian menyangkal Tuhan dan sebagainya. Itu yang doa permintaan Agur bin Yake. Ya, jangan kasih aku miskin Tuhan, itu doa sangat sederhana dari dia. Nah itu dalam konteks berkat-berkat itu. Tetapi kita sekarang ini, tadi saya katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya kalian mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini adalah prosperity-nya dalam konteks spiritual. Spiritual prosperity. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya tambahkan, yang pasti, yang berlaku sekarang, Alkitab bilang begini, yang bekerja jangan kasih makan. Orang malas jangan kasih makan. Jadi kalau zaman sekarang, biar dia orang percaya, dia nggak bekerja, ya dia susah. Tapi Dia susah karena hukum Tuhan berlaku. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tapi ya. Di zaman anugerah semakin dosa bertambah, semakin anugerah berlimpah kan? Semakin kasih Ya, berlimpah. artinya semakin dosa bertambah anugerah melimpah. Artinya begini, anugerah itu melampaui semua dosa. Anugerah itu melampaui semua dosa. Anugerah Allah pada manusia melampaui semua dosa. Segala dosa. Ya kan? Segala dosa. Itu pengertiannya, bukan kemudian buat dosa kemudian Berharap berlimpah. kasih karunia. Itu Paulus bilang. Ya. Kita bertekun dalam dosa, bukan. Tetapi melimpah kasih karunia itu artinya bahwa dosa sebesar apapun kasih karunia Allah cukup ya untuk semua dosa. Bahkan bukan cuma dosa saya, dosa Pak Walda, tapi dosa isi dunia ini. Cukup kasih karunia. Ya, dengan berkata tetelestai aja kan sudah menyelesaikan segala dosa yang ada. Betul ya? Kalau tetelestai sudah selesai. Artinya apa? Bukan cuma pengorbanan Kristus di Bukit Golgota selesai, tapi semua pencarian kita itu berakhir. Ya, Yesus itu the last resort. Oke. Yesus is the last resort. Iya. Jadi dia adalah pelabuhan terakhir bagi kita untuk mendapatkan semuanya. Ya, itu tetelestai. Jadi bukan hanya dosa kita diselesaikan, tapi hidup kita selesai ke kita bersama dengan Tuhan. Apalagi kita butuhkan. Makanya Paulus bilang, yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa dalam kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia. Ya, dalam kematiannya. Jadi Paulus bilang, dalam kematiannya juga aku mau serupa. Itu bos Gahokba tadi itu. Ya kan? Ya, jadi itulah. Artinya apa dia katakan itu di 1 Korintus 6 ayat 20 ya. For you bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's, right? Nah artinya kalau dalam bahasa aslinya itu Yunani kan dia menggunakan lutro, artinya dia membeli kita dengan di pasar perbudakan, dan dia beli bukan dengan uang 1 miliar, bukan uang 1 triliun, tapi dengan nyawanya sendiri. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk percakapan kita, tapi tidak berarti bahwa ini sudah selesai, akan ada closing statement, tetapi saya coba ingin mendapatkan informasi dulu dari beberapa teman kita yang sudah mengikuti percakapan kita dari awal ini. Di sini ada Pak Charles, ada
Pendeta Handoko, ada Om Lukas, ada Om Asara, ada Kapten Jendri, ada Ibu Diana Wenas. Ini mungkin Pak Pendeta kenal ya. Baru ada Evangelis Darmianus, kemudian ada Ibu Clara, Ibu Nancy yang ada di Malaysia, ada Ibu Esta yang ada di Makassar, ada Ibu Meiti, ini adiknya Ibu Flora Soriton, dan kemudian ada Pak James di Dumoga. Saya persilakan ada yang ingin mau tanya atau ingin berdiskusi, raise hand langsung on kamera. Silakan. Pak Pendeta, ini sambil menunggu ya, raise hand dari teman-teman, saya ingin bertanya begini, kira-kira tujuan akhir dari Amerika maupun Israel menggantikan rezim ini ke arah apa sebetulnya? Ya, kalau kita bicara ini, Trump tidak bicara soal spiritual ini. Trump bicara tentang jasmani. Satu, supaya tentu saja Iran tidak menjadi ancaman, pusat ancaman gitu, sentral kejahatan. Saya potong Pak Pendeta. Ya. Artinya begini kan, kalau bicara dalam soal itu, saya ini hanya prediksi semata. Kalau prediksi kan sah-sah saja pendapat. Di kepemimpinan pertama di tahun 2001, Trump pernah membuat gebrakan dengan menyatakan bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota dari Israel, dan kemudian Abraham Accord itu kan kolaborasi antara Trump dan Jared Kushner. Nah, ini artinya mereka sedang merambat dunia Arab dan kemudian merangkul, dan itu bisa terjadi seperti yang tadi Pak Pendeta sudah sebut di dalam Board of Peace sendiri. Justru bangsa Arab lebih banyak bergabung di dalam Board of Peace itu sendiri. Nah, bukankah ini memberikan gambaran bahwa kalau tadi Pak Pendeta katakan bahwa ini semata non spiritual, tapi berarti ke material blessing ya. Saya berpikir agak sedikit berbeda dari situ. Nah, bagaimana kira-kira Pak Pendeta mau menjelaskan bagian itu lebih tajam maksudnya? Ya, kita ini kan namanya politik ya. Ya, oke. Politik itu kan, Trump ini kan pemimpin politik, dia bukan pemimpin rohani. Ya. Kalau politik itu ada rumus, ada banyak rumusnya, banyak teorinya. Salah satu teori daripada Harold Laswell, who got what, when, and how. Siapa mendapatkan apa, di mana, dan kapan. Ya, kalau bicara politik, Trump bicara tentang bagaimana dia, sekarang ini Trump kan di dalam negeri telah ditekan. Jadi Trump harus pastikan bahwa investasi perang yang ribuan triliun itu bisa balik. Dengan apa? Kilang minyaknya, dengan Selat Hormuznya dipajak, dibuka jalan tol dan dibayar oleh orang yang lewat di sana. Soal Abraham Accord itu bukannya Israel dan Amerika. Abraham Accord itu ada kurang lebih 5 Israel yang menyepakati, 5 bangsa-bangsa Arab yang menyepakati itu. Abraham Accord itu. Jadi itu perjanjian yang dibuat bukan hanya terhadap orang Israel dan Amerika, tetapi bangsa-bangsa lain juga ngikut di dalamnya. Ya. Nah, cuma saya sampaikan bahwa namanya pemimpin politik lah. Pemimpin politik, jangankan pemimpin politik, pemimpin rohani aja kadang nggak berpikir rohani, ya kan? Apalagi pemimpin politik. Trump itu kan paling bagaimana dia bisa, kalau dia bisa tambah 1 periode atau paling kurang Republikan itu berjaya dengan memberikan kekayaan yang banyak bagi Amerika. Lihat saya ini, karena Trump punya kampanye itu kan Make American Great Again. Ya, itu dia punya tema kampanyenya. Bagaimana membuat Amerika hebat kembali. Ya. Lagi pula, dan itulah boleh dikatakan nyata-nyata dari apa yang itu. Dia nggak bilang begini, oh saya akan membuat supaya Israel jadi ibu kota dan kemudian saya akan terlibat. Enggak, dia bicara tentang bagaimana jadi kuat. Oke. Jadi artinya, kalau kita lihat juga kan Trump memiliki latar belakang, dia seorang seorang bisnismen ya. Oke. Ya, saya pikir itu nantilah sambung-sambung itu. Nanti cari yang lebih ahli lah ya. Kalau soal politik cari yang lebih ahli lah. Ya, itu mungkin yang di samping itu Pak Pendeta itu. Ada yang lebih ahli.
Pak Pendeta Ini soalnya restoran semua tutup ini. Denny Weku ini? Restoran semua tutup ini. Bukan, maksudnya Ya. ini kan Pak Denny Weku. Iya. Selamat malam Pak. Aduh. Halo. Iyo. Kong aman ini? Aman? Aman. Aman, luar biasa. Lamanya selama 1 bulan lebih tidak ketemu. Ya, amazing. Ya. Nanti sambung lagi seri 2. Wow. Ya, oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Pak Pendeta Ya. Denny, di sini ada teman-teman. Jadi kita sepertinya batasi dulu ini diskusi karena waktu yang membatasi. Iya, iya. Nah, kalau kita kan ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Tapi kalau Allah itu di luar dari dimensi ruang dan waktu dan tempat. Ya. Sehingga di dalam kekekalan itu kita mengenal waktu dulu, sekarang dan yang akan datang, tapi Allah hanya melihat itu waktu dalam sisi poin saja, titik. Bukan begitu Pak Denny? Pendeta Denny Weku? Ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mohon maaf kita mungkin membatasi dulu untuk malam ini karena narasumber kita ini terbatas waktu. Pendeta Denny Weku, Magister Teologi, menutup kita dalam doa. Silakan Pak. Doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih malam hari ini ada diskusi tentang the providencia daripada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan itu dan kami boleh belajar. Dan terima kasih untuk Pendeta Michael yang boleh mempresentasikan tentang topik ini. Memberkati dia dan keluarga, memberkati kami sekalian yang mengikutinya. Ini kami Tuhan yang bersyukur atas pertemuan ini dan percakapan ini. Dalam nama Yesus pimpin kami dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk. Terima kasih Pak Pendeta Denny Weku. Berkati ya semua Terima ya. kasih Pendeta Michael Manau, Dr. Michael Manau, dan semua. Terima kasih Kapten, Jenry, dan semua yang ada. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih. Shalom. Tanya ini Pak Den, mau babalik kapan ini? Hah? Mau babalik kapan? Apa? Putra Petim udah lengkap di sini. Oh, mana Dang? Jadi lihat. Mana mau lihat? Kadang. Sana tuh. Aduh. Orang tuh misi ada di sini tuh orang. Ibu Ola juga ada? Kenapa lihat tuh? Halo, selamat malam Ibu Tin. Ibu Jadi Ola. ini lansia di apa namanya? Sahabat doa. Iyo. Kami ada di sini. Oh, Ya, kebetulan kami memang bukan kebetulan. Rencana Tuhan dan sejarah bahwa kami boleh makan bersama dengan Pendeta Michael dan Ibu Dr. Wani. malah, Puji aduh, Tuhan. luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oke, Dang. Nanti kita di Manado, Wal. Oh, oke, Ya. siap. Iya, oke, baik. Yuk, Oke. bye. Iya, bye. Bye-bye. Ya.